Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Setelah kalian menonton video sebelumnya mengenai objek IPA dan pengamatan, hari ini kita akan melanjutkan video yang kedua, yaitu membahas mengenai besaran dan pengukuran. Nah, besaran dan pengukuran ini termasuk ke dalam subbab pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu sebenarnya terdiri dari dua hal yang kita bahas, besaran dan satuan, kemudian yang kedua alat ukur. Tapi hari ini kita hanya akan membahas besaran dan satuan saja dulu. Nah, sebenarnya pengukuran itu apa, adik-adik? Pengukuran ini sebenarnya kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh gampangnya, kalian biasanya mengukur tinggi badan, kemudian mengukur massa tubuh kalian, kemudian bisa mengukur panjang meja, dan seterusnya. Nah, lalu apa yang dinamakan besaran itu? Ini yang berwarna biru. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Tadi Bu Fitri sudah contohkan, segala sesuatu yang dapat diukur itu misalnya apa? Misalnya tadi tinggi. Oke, sebentar ya. Misalkan itu adalah tinggi. Nah, kemudian mungkin kalian ada contoh lagi selain tinggi. Mungkin selain tinggi itu kalian punya contoh panjang? Ya, bisa. Contohnya bisa panjang. Oke, bisa panjang. Dan sebagainya ya. Jadi, masih banyak yang bisa ditulis. Nah, Bu Fitri hanya menuliskan dua saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau segala sesuatu yang dapat diukur itu dinamakan besaran ya. Berarti, misalkan anak-anak, jadi ada yang juga tidak termasuk ke dalam besaran. Jadi yang tidak termasuk ke dalam besaran itu, yang tidak besaran ya, alias yang tidak dapat diukur. Jadi yang tidak dapat diukur itu banyak. Ada yang mungkin bisa menyebutkan tidak dapat. Yang tidak itu contohnya apa? Misalkan adalah rasa. Nah, yang paling gampang itu rasa. Kenapa tidak dapat diukur, Bu? Ya, tidak dapat diukur. Karena misalkan ibu kalian memasak sayur. Kemudian kalian berpendapat, rasanya misalkan enak. Kemudian ada saudara kalian yang bilang, rasanya kurang manis. Nah, seperti itu. Itu kan rasa enak, kurang manis itu kan tidak dapat diukur. Nah, makanya rasa itu tidak dapat diukur. Contoh lainnya itu apa? Misalnya rasa cinta. Nah, misalkan nih, anak-anak SMP kan sekarang punya rasa cinta. Ayo, kepada siapa? Ya, kepada orang tua. Rasa cinta itu tidak dapat diukur. Kalian mungkin ada yang bilang, rasa cintaku sebesar samudra untuk orang tuaku. Nah, kan tidak dapat diukur itu. Seberapa banyak itu tidak dapat diukur. Rasa cinta, rasa sayang, rasa dalam mencicipi sebuah makanan tadi juga tidak dapat diukur. Itu adalah besaran. Nah, kemudian di sini ada satuan ya. Untuk satuan itu, satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan kalian mengukur tinggi sebuah meja. Tingginya misalkan adalah 30 cm. Nah, tinggi 30 cm ini, sebentar ya, Bu Fitri tuliskan dulu. Contohnya itu misalkan, kalau tinggi 30, mana yang disebut dengan satuan?
Ya, yang disebut dengan satuan adalah yang senti, yang Bu Fitri garis bawah 2. Nah, lalu besarannya adalah yang mana? Ini adalah besaran yang di garis 1. Paham ya? Jadi satuan itu biasanya letaknya di belakang nilai atau di belakang angkanya. Nah, untuk selanjutnya, misalkan Bu Fitri, jadi ada Pak Budi, ini Pak Budi ya. Jadi Pak Budi itu adalah seorang tukang kayu. Nah, dia bersama anak kecil. Nah, anak kecil ini namanya anak Pak Budi. Nah, anak Pak Budi dan Pak Budi itu akan memotong sebuah kayu. Nah, karena dia mau memotong sebuah kayu, kemudian kayunya itu mau diukur dulu. Mau mengukur panjang kayunya dari ujung sampai ke ujung. Nah, karena Pak Budi tidak punya penggaris, kemudian Pak Budi menggunakan jengkal. Nah, jengkal itu ukuran tangan ya. Nah, ini 1 jengkal. Kemudian 1 jengkal, ini 2 jengkal, ini 3, kemudian 4, 5, kemudian ini 6. Ternyata diukur menggunakan jengkal Pak Budi, itu tadi ukuran kayunya berapa anak-anak? 6. Nah, 6 jengkalnya Pak Budi. Tapi ternyata si anak Pak Budi juga ikut mengukur. Nah, tapi dia mendapat 10 jengkal. Kenapa bisa 10 jengkal? Karena ukuran tangan Pak Budi dan anaknya itu beda. Jadi lebih banyak tangan anaknya karena ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian karena Pak Budi melakukan pengukuran, kok beda? Lalu dia menggunakan penggaris. Ceritanya dia minjem. Nah, tadi kan kalau pengertian dari sebuah pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran. Besaran yang mau diukur Pak Budi adalah panjang. Diukur menggunakan dengan besaran sejenis yang disebut satuan. Nah, makanya dia menggunakan penggaris. Pinjam tetangga. Nah, akhirnya diukur dari panjang ujung sampai ke ujung. Ternyata diperoleh ukurannya adalah 25 cm. Nah, kemudian Pak Budi bilang, ukuran panjang kayu adalah 28 cm kalau pakai penggaris. Nah, karena tadi kita mengukur panjang, panjang itu adalah besaran. Ya. Kemudian, sentimeter ini, sentimeter, kemudian ada jengkal, jengkalnya Pak Budi dan jengkalnya si anak Pak Budi, ini adalah satuan juga. Jadi kita menyebutnya satuan. Oke. Nah, pertanyaannya begini, Bu. Lah, kok yang satu pakai jengkal, yang satu pakai senti? Tapi hasilnya berbeda. Oke, jadi ada anak-anak yang namanya satuan itu ada jenisnya. Kalau yang jengkal ini termasuk namanya tidak baku. Tidak baku ya. Oke. Karena tidak baku itu kenapa, Bu? Tidak baku itu karena hasilnya itu berbeda, jadi tidak sama. Nah, tadi kan Pak Budi itu dapatnya 6 jengkal. Tapi si anak Pak Budi itu dapatnya 10. Hasilnya beda kan 6 sama 10? Makanya jengkal itu dinamakan satuan tidak baku. Nah, kalau senti, ini ya yang senti. Yang senti itu, asalkan kalian mengukurnya pakai penggaris apapun, kan ini penggaris mistar biasa. Kan ada yang nanti mengukur panjang bisa pakai roll. Kalau tukang kayu itu kan ada roll. Nah, asalkan kalian pakai penggaris, itu nanti hasilnya bakal sama, tetap 28 cm. Jadi senti
Di sini dinamakan satuan baku. Ini yang baku ya. Jadi yang baku itu hasilnya mesti sama. Apapun alat ukurnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita pakai contoh yang lain. Ini adalah namanya Bapak siapa ya? Ini adalah salah satu petani kopi. Nah, beliau namanya Pak Ridi. Pak Ridi itu pengen tahu banyak panen kopinya tahun ini tuh ada berapa. Nah, setelah dihitung ternyata ada 250 karung. Lah, tapi Pak Ridi ini ragu. Kenapa ragunya? Karena karungnya ini berbeda-beda. Coba dilihat. Oke. Karungnya ini berbeda. Ada yang diikat itu ke atas sekali, ada yang pendek, ini pendek, ada yang sedang-sedang saja. Jadi ragu. Lah 250 karung itu tidak sama ternyata isi karungnya karena beda mengikatnya. Lalu dia bingung. Jadi berapa banyak ini panenku tahun ini? Lalu kemudian mengukur. Mengukurnya, setelah diukur itu, volume kopi hasil panen padi adalah 10.000 liter. Nah, ternyata diukur ulang. Kemudian volumenya didapat 10.000. Nah, volume ini ya, yang Bu Fitri lingkar-lingkar, ini termasuk besaran. Nah, 10.000 itu nilainya. Lalu liternya ini adalah namanya satuan. Nah, termasuk mana lagi, Bu? Termasuk 250 karung. Karungnya ini kita namakan satuan juga. Jadi liter dan karung itu namanya satuan. Yang liter ini satuan baku. Baku itu yang tetap dan sama. Kalau karung itu adalah satuan tidak baku. Karena hasilnya beda-beda setiap karung. Ada yang besar, sedang, ataupun yang lebih kecil mengikatnya. Paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya ini kita masih membahas yang namanya jenis satuan. Oke, jenis satuan itu tadi sudah dibahas, satuan tidak baku dan baku. Kalau yang satuan tidak baku, contohnya ada jengkal ya anak-anak. Jengkal itu dari ujung sampai ujung. Nah, tadi contohnya di mana? Di menghitung panjang kayunya Pak Budi dan pakai jengkalnya anak Pak Budi. Itu jengkal. Nah, kemudian kalau hasta, di sini ada hasta. Hasta itu dari ujung yang siku sampai ujung jari kita. Itu hasta. Kemudian ada yang namanya depa. Depa itu dari kita merentangkan tangan seperti di gambar. Kita menghitung satu depa itu dari ujung jari yang satu ke ujung jari yang lain saat direntangkan. Dari ujung sampai ke ujung. Nah, kalau satu jengkal itu kan tadi sudah dibahas. Kalau tangannya beda ukurannya, maka hasilnya mesti beda ukuran jengkalnya. Seperti punya Pak Budi 6, lalu anak Pak Budi 10. Makanya dinamakan tidak baku. Nah, kalau yang hasta itu juga sama. Hasta itu kan ukurannya berbeda-beda. Anak kecil dan orang dewasa mesti berbeda. Jadi mesti hasilnya juga berbeda. Makanya namanya satuan tidak baku, termasuk tidak baku. Kalau yang depa juga sama. Misalkan kalian menghitung lebar tembok anak TK dengan anak SMA. Kan beda ukurannya satu depanya. Jadi termasuk ke dalam satuan tidak baku. Nah, kita lanjut untuk yang satuan baku. Jadi pengertiannya adalah satuan yang telah disepakati. Contohnya apa? Nah, contohnya ada kilogram. Kilogram itu misalkan membeli beras masanya 3 kilogram.
Lalu mengukur misalnya panjang pensil itu 10 cm. Nah, ini ada sekon. Sekon itu dari satuan waktu. Jadi misalkan kalian disuruh lari satu lapangan itu, kalian menyebutkan satu putaran aku bisa dalam waktu 10 sekon, jadi 10 detik. Nah, itu termasuk ke dalam satuan baku. Lanjut, untuk yang berikutnya adalah besaran. Besaran ada dua lagi. Besaran yang pertama namanya adalah besaran pokok, dan yang kedua adalah turunan. Kalau pokok itu dapat didefinisikan. Nah, ada 7 ya. Kalau yang namanya besaran turunan, itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi kita ngambil dari besaran pokok ini, jadi namanya diturunkan. Makanya namanya besaran turunan, karena diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat ada 7 besaran pokoknya. Pertama, jumlah zat. Mol itu satuannya. Lambangnya nulisnya MOL biasa. Nah, kalau intensitas cahaya itu satuannya candela atau CD nulisnya. C besar, D-nya kecil. Kalau waktu, ini yang tadi dicontohkan berlari, itu satuannya adalah sekon. Menulisnya pakai huruf S kecil, yang kecil ya. Kalau arus listrik, itu adalah satuannya ampere. Ampere nulisnya, tapi bacanya ampere. Bisa ditulis lambangnya A besar, A kapital. Kalau yang suhu itu adalah Kelvin. Kelvin itu K besar. Massa ini yang sering ya. Massa itu adalah kilogram. Ditulisnya kg. Hurufnya kecil saja, kg. Untuk panjang itu satuan internasional itu meter. Kita nulisnya hurufnya M kecil. Nah, ada 7 besaran pokok. Nah, untuk yang besaran turunan ada di sebelah kanan ini ya. Tapi kita belajar yang kiri dulu. Jadi, saran Bu Fitri menghafalkannya cukup menghafalkan yang pokok, yang termasuk pokok. Nah, nanti selain yang besaran pokok, berarti termasuk besaran turunan. Untuk menghafal besaran pokok itu ada jembatan keledainya. Jiwa SMP. Jiwa itu gimana, Bu? J, I, W, A, S, M, P. Jadi menghafalkannya itu. Jumlah zat, intensitas, waktu, arus, suhu, massa, panjang. Ke dalam singkatan jiwa SMP. Jadi pakai yang ini, jiwa SMP. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2, ini biasanya dipelajari ketika SMA. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan belajar dari nomor 3 sampai nomor 7 saja untuk SMP. Dari waktu sampai panjang. Nah, untuk besaran turunan itu Bu Fitri akan menjelaskan. Yang pertama itu ada namanya besaran, nama besarannya kecepatan. Nah, biasanya ada di mana ini ditemukan kecepatan? Biasanya ada di speedometer di motor kalau kalian lihat. Nanti boleh dilihat setelah menonton video ini. Nah, kalau di motor itu biasanya kilometer per jam. Tapi karena ini satuan internasional, maka satuannya itu adalah M per S. M tadi siapa? M tadi adalah meter. S tadi siapa? S tadi adalah sekon. Nah, meter ini punya siapa? Kita mencari. Diturunkan dari siapa? Kalau meter, ini ya, kalau meter, kita menurunkan dari panjang. Maka Bu Fitri tulis di sini panjang. Nah, kalau S itu diturunkan dari siapa S-nya? S-nya itu dari sekon. Sekon itu waktu. Berarti waktu. Jadi membacanya begini. Nama besarannya kecepatan. Satuannya meter per sekon. Besaran kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. Besaran pokok panjang dan waktu. Berikutnya, lanjut ya. Massa jenis itu dituliskan satuannya kilogram. Kilogram tadi punya siapa? Massa. Kilogram kan punya massa ini, coba dilihat. Massa, berarti diturunkan dari massa besaran pokoknya. Kemudian ada M pangkat 3.
M tadi adalah meter. Meter itu punya panjang. Berarti kita bisa membaca massa jenis, ini ya, massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Nah, paham ya? Kita lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 itu luas. Luas itu biasanya ditulis M pangkatnya 2 meter persegi. Karena meter itu diambil dari panjang, berarti luas diturunkan dari besaran panjang. Untuk yang keempat sama, volume itu M-nya pangkat 3. Karena M itu meter, berarti sama, diturunkan dari besaran panjang untuk volume. Luas juga sama. Untuk yang nomor 5 itu gaya. Nah, ini agak beda, agak panjang sedikit. Kilogram meter S pangkat 2. Jadi satuannya itu. Atau biasanya disebutnya Newton. Jadi gaya itu satuannya Newton atau kilogram meter per S pangkat 2. Kilogram itu punya siapa? Nah, punya massa. Berarti kita tulis. Berarti massa. Kemudian meter itu punya siapa? Punya panjang. Waktu itu punya siapa? S itu punya siapa? Sekon. Sekon itu punya waktu. Jadi, gaya diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Dan yang terakhir, ada yang energi. Energi itu Newton kali meter. Dituliskannya biasanya joule, bacanya joule, ya, joule. Newton kali meter. Newton tadi kan sudah ngambil dari sini nih. Oke, Bu Fitri bantu gariskan. Newtonnya itu ngambil dari atasnya. Jadi, karena sama, ya, karena ini sama, kita ngambil dari sini berarti. Massa, panjang, dan waktu. Sama, massa, panjang, dan waktu. Lah, di sini ada meter, Bu. Kan meter itu termasuk panjang. Tadi kita sudah tuliskan di sini, panjang. Berarti energi diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Nah, materi untuk hari ini tentang besaran dan satuan cukup sekian dari Bu Fitri. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dengan komen di Google Classroom ataupun di WA Group. Nah, silakan bagi yang sudah selesai menonton 2 video, silakan kalian buka tugasnya, kemudian dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Bu Fitri tunggu. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.